banyak perbedaan. Yang paling utama bukan hanya dari segi usia, tetapi juga dari bagaimana cara berpikirnya. Anak-anak cenderung memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain dari perbuatannya. Tetapi saat sudah dewasa, kita perlu memikirkan orang lain di sekitar kita serta dampak yang dapat diambil dari perbuatan kita kepada orang lain. Kedewasaan seseorang juga dapat diukur bagaimana cara mereka mengefisiensi waktu dalam kehidupan mereka. Orang lain juga perlu dipikirkan saat dewasa. Saat dewasa juga perlu pemikiran luas seperti pendidikan, bagaimana kita menikah serta usia kita menikah, bagaimana kehidupan finansial kita saat menikah. Mereka cenderung berpikir bahwa waktu terus berjalan, jadi setiap waktu tidak boleh disia-siakan dan perlu adanya kepastian untuk kedepannya. Orang dewasa juga perlu memikirkan usia mereka. Semakin matang mereka, semakin banyak tanggung jawab yang harus mereka emban. Mungkin anak-anak hanya berpikir saat ulang tahun kita hanya bertambah usia dan hanya mendapatkan hadiah. Tetapi saat kita dewasa, kita perlu memikirkan jika kita bertambah umur berarti harus bertambah banyak sesuatu yang dapat kita lakukan, bagaimana kita lebih bermanfaat bagi orang lain, serta bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya. Anak-anak tidak memikirkan bagaimana mereka bertanggung jawab, tetapi saat dewasa kita perlu memikirkan bagaimana tanggung jawab kita saat kita menikah, bagaimana kita menghidupi istri atau suami, mertua ataupun anak-anak yang akan datang setelahnya. Terkadang usia juga tidak menentukan kedewasaan seseorang karena banyak orang yang memiliki usia yang sudah matang tetapi dengan pemikiran yang pasti belum matang dan tidak memikirkan orang lain di sekitarnya. Anak-anak mungkin tidak memikirkan bagaimana hari esok kita untuk kehidupan, tetapi semakin dewasa kita memerlukan, kita juga berpikir bahwa kita memiliki batasan waktu, kita perlu bertindak dengan baik agar mendapatkan hari esok yang sempurna. Kedewasaan seseorang juga dapat diukur dari bagaimana cara bertindak serta bagaimana cara berbicara. Anak-anak mungkin cenderung tidak memikirkan bagaimana kita berbicara, bagaimana dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Tetapi saat dewasa kita harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana kita bertindak agar tidak menyakiti orang lain, bagaimana kita berbicara agar tidak menyakiti orang lain, serta bagaimana kita bertindak dengan baik dan benar. Orang dewasa juga paham bagaimana cara kita berkomitmen, entah bagaimana komitmen kita untuk mendapatkan masa depan yang cerah, ataupun komitmen kita dalam berpasang-pasangan agar mencapai rumah tangga yang indah. Orang yang dewasa juga dapat berkomitmen. Melalui komitmen tersebut, seseorang dapat dilihat bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertanggung jawab atas semua hal yang dimilikinya, serta bagaimana mereka dapat dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya mengenai finansial ataupun keuangan. Anak-anak tidak memikirkan bagaimana kita hidup ke depannya, bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk kehidupan keberlanjutan. Tetapi orang dewasa juga memerlukan pemikiran untuk memikirkan keuangan, entah itu dari segi pendidikan, keuangan dalam berumah tangga, ataupun keuangan untuk investasi jangka panjang ke depannya. Orang yang sudah dewasa juga harus mengerti bagaimana prioritas yang diperlukan dan sangat dijunjung tinggi ke depan. Seperti entah dalam kita memenuhi pendidikan atau bagaimana kita memenuhi kehidupan seperti biasanya, ataupun bagaimana cara kita mengelola kehidupan yang lebih layak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang sudah dewasa paham akan komitmen, kejujuran, tanggung jawab, serta memikirkan orang lain. Orang yang sudah bertanggung jawab pasti memikirkan bagaimana tutur kata tindakannya agar tidak menyakiti orang lain. Oleh karenanya, orang yang sudah dewasa harus terus bertumbuh dengan kebaikan, harus terus bertumbuh agar bermanfaat bagi orang lain, harus bertumbuh agar kita dapat bermanfaat bagi orang lain, serta harus bertumbuh agar kita dapat berkomitmen untuk ke depan yang lebih cerah. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan kelompok genap. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.